Film ini mengisahkan seorang pembunuh bernama Yan Sisan. Dia selalu menantang pendekar pedang di dunia persilatan. Ia mempunyai musuh yang seimbang dari perguruan pedang yang dijuluki Tuan Muda Ketiga. Tapi ketika dia datang ke perguruan tersebut, Tuan Muda Ketiga ini sudah meninggal dunia. Yan Sisan pun menjadi putus asa dan memutuskan mundur dari dunia persilatan. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara pendekar berbaju hitam dan putih. Pendekar yang berbaju hitam ini bernama Yan Sisan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Pendekar berbaju putih yang berjuluk Tuan Ketiga, setelah bertarung dengan sengit, Yan Sisan dapat mengalahkan Tuan Ketiga. Kemudian datang seorang pria. Pria ini adalah teman Yan Sisan. Dia selalu mengambil pedang lawan Yan Sisan yang sudah dikalahkan untuk dijual. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah restoran. Di restoran tersebut ternyata sudah menunggu orang-orang dari perguruan Xizing. Yan Sisan kemudian bertemu dengan ketua perguruan yang bernama Murong. Murong menyiapkan 10.000 tayub untuk membunuh seseorang. Yan Sisan melihat Suwati, kemudian bertanya siapa yang harus dibunuhnya. Xiaowuti mengatakan orang itu adalah seseorang yang tumbuh besar dengannya, namun di hari pernikahannya dia meninggalkan dirinya. Orang itu adalah Xiao Fengyu. Xiaowuti mengatakan sebagai wanita ia bisa menerima ditinggalkan, tapi sebagai anak dia tidak bisa menerima nama keluarganya dihancurkan. Yan Sisan akan melakukannya, tapi demi dirinya sendiri. Kemudian terjadi pertarungan antara Yan Sisan dan Xiaowuti untuk menguji kemampuan mereka. Tampak Yan Sisan dan temannya berjalan di perguruan Dewa Pedang dengan menaiki perahu. Dia menyeberangi danau. Ketika sampai, ternyata ketua perguruan sudah menunggunya. Setelah sampai di dalam perguruan, sang ketua mengatakan bahwa Shao Feng sudah meninggal. Karena kecewa, Yan Sisan membelah kayu nisan Shao Feng, dan itu membuat murid-murid perguruan marah. Terjadi pertarungan antara Yan Sisan dan murid-murid perguruan, tapi kemudian dihentikan oleh ketua. Kemudian Yan Sisan pergi meninggalkan perguruan dewa. Kemudian ketua berkata kepada murid-muridnya bahwa tanpa Tuan Muda Ketiga, perguruan Dewa Pedang tidak dapat menguasai dunia persilatan. Ia kemudian memerintahkan untuk menutup gunung dan perguruan Dewa Pedang mundur dari dunia persilatan. Ketika dalam perjalanan, Yan Sisan bertemu kembali dengan temannya. Temannya tersebut menanyakan di mana pedang Tuan Muda Ketiga, tapi Yan Sisan tidak menjawab. Dia malah membuang pedangnya. Di perguruan, Xiaowuti yang tampak seperti histeris mendengar Shao Feng yang telah meninggal. Karena stres, dia bahkan ingin membunuh para pelayannya, tapi ditahan oleh salah satu anak buahnya. Di jalanan tampak seseorang pemuda sedang mabuk. Ia berjalan menuju ke sebuah penginapan, tapi karena dia kelihatan bau, awalnya ia diusir. Setelah ia memperlihatkan uangnya, ia diperbolehkan masuk dan para pelayannya berebut untuk melayaninya. 5 hari kemudian, dia ditarget sama bos untuk membayar, tapi ternyata dia sudah tidak punya uang. Ketika ditanya, namanya pemuda tersebut mengaku tidak tahu awalnya. Si bos akhirnya memberi nama Aci kepadanya untuk membayar hutangnya. Aci diharuskan bekerja di penginapan tersebut. Di penginapan tersebut ada seorang pelayan yang kurang diminati pelanggannya. Pelayan tersebut bernama Xiaoli. Saat dia diminta untuk melayani pelanggan yang sedang mabuk, kantong emas pelanggan tersebut terjatuh. Saat dia mengambil emasnya, ternyata Aci sedang melihatnya. Sejak saat itu, mereka menjadi akrab. Di tempat lain, Yan Sisan pergi menemui seseorang tabib untuk mengobati penyakitnya. Tapi ketika tabib tersebut memeriksanya, ia mengatakan bahwa penyakitnya sudah tidak dapat diobati lagi. Kemudian, tabib tersebut memberikan obat yang sangat langka. Ia mengatakan bahwa Yan Sisan sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Yan Sisan kemudian pergi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria yang membawa kereta. Dia kemudian membeli keretanya. Ia bertanya jika dia akan mati, kemana dia akan pergi.
Pria tersebut menjawab dia akan pergi ke Pak Wailin di desa Kuhai, karena di sana tempatnya sangat indah. Yan Sisan kemudian pergi ke desa tersebut dan menetap di sana. Di penginapan ada pelanggan yang tidak mau membayar setelah dilayani oleh Xiaoli. Aci kemudian meminta mereka membayar. Setelah melukai Aci, mereka akhirnya mau membayar. Aci yang terluka dirawat oleh Xiaoli. Ketika sedang duduk di pinggir jalan, Aci bertemu dengan seorang pria. Kemudian pria tersebut mengajak Aci bekerja untuk mengangkat sampah. Aci kemudian diajak pulang ke rumah. Di rumah pria tersebut, dia bertemu dengan Nenek Miao. Pada malam hari, ketika sedang tidur, Aci melihat ada seorang gadis datang. Ternyata orang tersebut adalah Xiaoli. Xiaoli adalah adik dari pria yang mengajaknya tadi. Keesokan harinya, Xiaoli mengatakan kepada Aci, ia bekerja untuk mengumpulkan uang. Jika uangnya sudah cukup, ia akan membeli sawah dan akan menjadi petani. Aci kemudian memberinya uang dan mulai hari itu, uang yang dihasilnya akan diserahkan kepada Xiaoli. Lalu penginapan menerima laporan bahwa Xiaoli pergi dari penginapan bersama Aci. Kemudian ia mengirim anak buahnya untuk membawa kembali Xiaoli. Ketika sedang belanja di pasar, Xiaoli didatangi orang-orang besar. Orang-orang tersebut memaksanya kembali ke penginapan. Ternyata baku hantam pun terjadi antara anak buah bos besar dengan kakak Xiaoli. Aci membantu kakak Xiaoli. Salah satu anak buah bos besar kemudian mencabut pedang dan mendekati Aci. Pada saat bersamaan, Yan Sisan sedang berjalan menuju ke arah mereka. Ketika pimpinan anak buah penginapan melihat Aci, ia kaget dan ketika berbalik ke belakang, dia pun tambah kaget. Kemudian mereka melarikan diri. Ketika sampai di hadapan bos, ia mengatakan bahwa tuan muda ketiga akan bertarung dengan Yan Sisan. Penduduk desa mendatangi Yan Sisan untuk berterima kasih sekali. Kemudian memerintahkan Yan Sisan untuk mengajari aksi kungfu. Pada malam harinya, Yan Sisan datang ke penginapan dan membunuh bos besar penginapan. Keesokan harinya, Yan Sisan mengajari Aci kungfu. Ia mengajari Aci jurus rahasia yang dia miliki. Pada malam harinya, Xiaoti dan anak buahnya mendatangi rumah nenek, dan Xiaoti kemudian mengatakan bahwa Aci bernama Shi Xiaofeng dan dia adalah calon istrinya. Kemudian Xiaoti membawa Aci pergi. Sebelum pergi, Xiaoti mengucapkan terima kasih dan memberinya uang. Keesokan harinya, teman Xiaofeng, Yan Sisan datang dan melihat Yan Sisan sudah siap mati dalam peti. Ia kemudian mengatakan bahwa Yan Sisan tidak boleh mati sekarang karena tuan muda ketiga masih hidup. Ia sekarang bernama Aci. Yan Sisan terkejut dan marah. Ia kemudian pergi untuk menentang Aci. Tapi tiba-tiba tidak jadi. Ia kembali dan mengatakan bahwa dia tidak akan menang melawan Aci karena dia sudah menyalurkan ilmunya kepadanya. Aci kemudian berkencan dengan Xiaoti di atas bukit. Aci mengajak Xiaoti hidup sederhana dan jauh dari dunia persilatan. Aci sudah tidak ingin membunuh lagi karena sebelumnya sebagai pendekar dia sudah membunuh banyak orang. Tapi Xiaoti mengajak Aci untuk mengarahkan perguruan-perguruan silat dan menguasai dunia persilatan. Tapi Aci tidak mau. Dia ingin menjadi petani saja. Sore harinya Xiaoti minta kepada salah satu anak buahnya untuk menghancurkan hidup Aci. Malam harinya Aci kembali ke perkampungan. Ketika akan tidur, tiba-tiba dia diserang oleh murid-murid dari perguruan Xiaoti. Mereka memburu Aci dan Xiaoli di pinggiran kampung. Datang pula para anak buah bos penginapan. Mereka ingin membalas dendam kematian bosnya karena ketika bosnya penginapan tewas, penduduk kampung sangat senang. Mereka kemudian membakar kampung tersebut dan membunuh penduduknya. Ketika sedang melarikan diri, Xiaoli teringat sesuatu dan kembali lagi ke rumah. Aci terkena serangan pada matanya. Setelah sampai di dalam rumah, Xiaoli mengambil sesuatu. Ketika keluar dari rumah, ternyata Xiaoti dan anak buahnya sudah mengepung. Kakak Xiaoli dihabisi oleh anak buah Xiaoti. Sedang Xiaoli dan nenek Meong dipaksa untuk masuk kembali ke dalam rumah dan rumahnya dibakar. Aci berhasil diselamatkan oleh Yan Sisan. Keesokan harinya Yan Sisan, Aci dan temannya kembali ke perkampungan untuk mencari korban selamat. Mereka menemukan Xiaoli hangus terbakar, namun masih hidup. Yan Sisan kemudian memberikan obat yang diperoleh dari tabib waktu itu. Yan Sisan memarahi Aci karena tidak mau membantu penduduk kampung.
yang diserang perguruan Shizing. Aci mengatakan bahwa ia tidak mau membunuh lagi. Yang Shisan kemudian mengatakan membantu penduduk tidak harus dengan membunuh, cukup dengan mengalahkan mereka saja. Di perguruan Dewa Pedang, sang ketua mengumpulkan murid-muridnya untuk bersiap, karena dia sudah mendengar kabar bahwa perguruannya akan diserang. Murid-murid berjaga di jalan masuk perguruan, tiba-tiba muncul asap tebal. Dari asap tersebut muncul musuh dan langsung menyerang. Musuh tersebut menyerang menggunakan racun dan senjata rahasia. Terjadi pertarungannya sengit. Karena terdesak, ketua menyuruh mundur. Di sepanjang perjalanan terjadi pertarungan. Mereka kemudian masuk ke perguruan dan menutup pintunya. Tapi musuh-musuh menjebol dinding dan atap. Ternyata yang menyerang perguruan Dewa Pedang adalah Xiaoti. Mereka kemudian masuk ke ruang rahasia dan menutup pintunya. Tapi tiba-tiba muncul Yan Shisan dan Aci. Terjadi pertarungan antara Aci dan anak buah Xiaoti. Kemudian Xiaoti pun menyerang Aci. Tapi karena seluruh penyerangan dengan amarah dan membabi buta serangannya mengenai salah satu anak buahnya. Ketika Xiaoti sedang berbalik menghadap Aci, tiba-tiba anak buahnya tersebut memeluk Xiaoti sehingga senjata yang masih menancap tubuhnya menancap juga di Xiaoti. Xiaoti pun akhirnya mati. Shin kemudian berpindah ke sebuah puncak gunung. Yang Shisan menantang Aci. Ia mengatakan lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena penyakit. Mereka pun bertarung. Aci dapat mengalahkan Yan Shisan. Di akhir cerita, Aci pergi naik kereta bersama Shaoli. Mereka berperan untuk menolong orang-orang, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.